Kita mulai dengan pelatihan yang kedua, atau kalau di dalam video pelatihan 1B, yaitu mengenai prinsip pertama. Seperti yang saya katakan di atas ya, bahwa ada 3 prinsip untuk listrikan tersebut, yaitu tegangan, arus, dan impedansi. Nah, kita sekarang menginjak pada prinsip pertama, yaitu tegangan. Seperti diketahui, tegangan adalah perbedaan besar muatan antara 2 titik. Titik tersebut dapat ada di satu konduktor atau di 2 konduktor atau lebih ya. Atau mungkin juga satu di satu konduktor, satunya di tanah. Bisa itu. Dan itu yang umum di praktek adalah satu di konduktor, satu di tanah. Satuan tegangan adalah volt. Nah, dalam praktek, tanah merupakan titik 0 volt. Jadi inilah prinsip dari tegangan. Jadi coba ingat, dalam praktek tanah merupakan titik 0 volt. Tegangan ini merupakan salah satu pengenal sistem jaringan atau juga pengenal peralatan listrik, termasuk kabel dan lain-lain. Contohnya adalah sebagai berikut. Misal jaringan 20 kV. Nah, kita akan tahu apa artinya. Artinya bahwa tegangan antar kawat pada jaringan tersebut sebesar 20 kV. Jadi itulah yang disebut jaringan 20 kV. Jadi yang jaringan distribusi yang ada di sekitar kita itu adalah jaringan distribusi 20 kV. Antar kawat itu kan ada 3 kawat ya. Kalau kita lihat, antar 2 kawat itu 20 kV. Kemudian misal contoh lain, motor listrik tegangan 220 volt. Apa artinya? Artinya bahwa motor tersebut hanya boleh disambungkan ke jaringan dengan tegangan 220 volt. Jadi kalau tegangannya di atas 220 volt, maka kemungkinan motor itu bisa terbakar. Atau mungkin kalau tegangannya di bawah 220, misalkan 100 volt, motor itu juga mungkin bisa terbakar karena waktu dia akan berputar, arusnya besar, akan terbakar dia. Itulah, jadi kita kalau mau membeli suatu peralatan listrik, pertama kali yang kita perlu lihat adalah tegangannya. Apakah tegangannya itu sesuai dengan tegangan yang kita punya di rumah. Nah, itulah yang penting, itu aja. Ada 2 jenis tegangan. Ada 2 jenis tegangan. Yaitu yang pertama adalah tegangan searah, di mana nilai salah satu titik selalu positif dan satunya negatif. Kemudian yang kedua adalah tegangan bolak-balik. Di sini nilai titik-titik tersebut berubah dari positif ke negatif, kemudian dari negatif ke positif, kemudian berubah lagi positif, dan seterusnya secara berurutan. Dan perubahan nilai tersebut selama satu titik kita sebut dengan frekuensi. Sekarang kita lihat pada tegangan searah, kita kenal generator arus searah. Nah, kenapa kok arus bukan tegangan searah? Nah, itu adalah kebiasaan di masyarakat nyebutnya sudah generator arus searah. Jarang nyebut generator tegangan searah. Padahal sebenarnya yang dibangkitkan dengan tetap tegangan. Generator ini membangkitkan tegangan searah. Apabila kedua titik pada ujung tegangan dihubungkan dengan impedansi, maka seperti yang saya katakan di atas, mengalirlah arus yang dari sumber tegangan yang harganya selalu positif sepanjang waktu ke tegangan yang negatif. Dalam praktek, generator dapat berupa generator yang mengandung medan magnet atau biasa disebut dengan generator arus searah atau generator DC. Dan generator yang mengandung elektrolit yang disebut baterai atau aki, atau apalagi ya sebutannya yang banyak ya baterai atau aki lah. Yang ini contoh generator yang mengandung magnet tadi, yang merah biru ini merupakan pol-polnya, di mana dari yang merah atau utara atau north keluar
medan magnetik ke arah selatan. Kemudian di dalamnya ada koil yang nanti akan berputar. Nah, itulah prinsipnya. Begitu dia berputar, timbullah tegangan. Jadi, koil berputar memotong medan magnet yang memancar dari pol utara ke pol selatan. Ya. Pada generator dengan satu koil, maka bila sudut antara koil dan arah medan magnet membuat sudut 0 derajat, maka tegangan yang dibangkitkan adalah 0. Bila sudutnya 90 derajat, maka tegangan yang dibangkitkan maksimum. Jadi itulah kira-kira. Artinya apa? Tegangannya tidak tetap sama, tapi dari 0 ke maksimum, kembali ke 0 lagi, ke maksimum lagi, terus begitu seterusnya. Kalau generator banyak koil yang dihubungkan biasanya dihubungkan secara paralel, maka yang dibangkitkan adalah dari maksimum ke minimum. Bila sudutnya 0 derajat, maka yang dibangkitkan adalah minimum. Bila 90 derajat, yang dibangkitkan maksimum. Jadi yang dibangkitkan bergerak dari minimum ke maksimum, kembali minimum, ke maksimum lagi, dan seterusnya. Kita lihat di gambarnya sebagai berikut. Nah, ini yang merah biru itu adalah pol, kemudian garis-garis hitam dari merah ke biru itu adalah merupakan medan magnetnya. Kemudian ada juga yang rangkaian ABCD itu merupakan koilnya. Di sini digambarkan dalam dua arah, dalam sudut 90 derajat dan sudut yang sejajar atau 0 derajat. Jadi untuk generator searah satu belitan, tadi saya sebutkan bahwa tegangannya dari 0 maksimum, 0 dan sebagainya, itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini titik merah ini bergerak, ini merupakan besaran daripada tegangan setiap saat. 0 maksimum, 0 maksimum, 0 maksimum, terus begitu seterusnya. Ini untuk generator yang satu belitan ya, atau satu koil. Kalau generator tersebut dari beberapa koil, contohnya di gambar ini kira-kira, bukan kira-kira, gambarnya adalah dua koil ya. Generator searah dari dua koil ini, maka pergerakan dari tegangannya adalah seperti di titik merah ini. Sebagai berikut. Dari maksimum ke minimum, maksimum, minimum, maksimum, dan seterusnya. Jadi nggak sampai 0 dia. Kenapa? Karena pada saat satu belitan itu menuju ke 0, belitan satunya naik ke atas. Sehingga akhirnya yang terukur adalah yang tegangannya tinggi. Sehingga inilah sebenarnya bentuk dari tegangan searah apabila ada dua belitan. Makin banyak belitannya, ini makin lurus garisnya itu. Jadi tekuannya itu makin kecil. Yang biasanya orang menyebut ripple lah itu ya. Jadi sudah mendekati tegangan dari baterai. Karena kalau belitannya adalah banyak. Nah, kalau ini tegangan baterai, contohnya ini misalkan kita lihat di sini. Kalau arusnya ya bergeraknya dari plus ke minus terus gitu, gak bolak-balik, terus beginilah ya. Kalau kita lihat dari grafik ya seperti ini, lurus saja terus nggak berumbak tapi lurus. Nah, ini adalah tegangan baterai. Jadi ada sedikit beda tegangan baterai searah dengan tegangan dari generator arus arah. Kalau baterai lurus, kalau generator arus arah bergelombang. Ya tergantung, kalau makin banyak beritanya, gelombangnya makin kecil gitu, sehingga mendekati bentuk dari tegangan baterai. Kalau penggunaan dalam praktek di mana? Saya kira ini banyak yang saya tahu. Misalkan di mobil yang bahan bakar minyak itu digunakan untuk pengisian baterai. Pada wind turbine juga digunakan jadi generator atau generator arus arah. Pada pesawat terbang juga digunakan. Pada arc welding juga digunakan. Banyak penggunaannya lah. Apalagi kalau baterai banyak sekali ya. Di handphone itu juga ada baterai. Di senter atau apa itu, sentolop itu juga pakai
baterai, dan lain sebagainya. Sekarang kita menginjak ke yang kedua, itu tadi kan pertama generator arus arah, sekarang generator arus bolak-balik. Jadi ini sudah istilah yang sudah umum ya. Jadi kita membenarkan kan generator tegangan bolak-balik. Walaupun sebenarnya dibandingkan tegangan, kita mengikutilah istilah yang sudah biasa di masyarakat. Jadi generator ini membangkitkan tegangan bolak-balik. Apabila kedua titik pada tegangan dihubungkan dengan impedansi, akan mengalir arus. Dan sumber tegangan yang harganya positif dan yang negatif, di mana harga tersebut selalu saling berubah setiap setengah cycle. Dalam praktek, generator ini dapat berada generator yang mengandung medan magnet atau biasa disebut generator. Dalam praktek arus bolak-balik, banyak digunakan terutama untuk sistem dengan power yang besar. Seperti apa? Listrik PLN. Jadi kalau Bapak, Ibu, teman-teman ini semua datang ke suatu pembangkit PLN, maka juga akan terlihat generator arus bolak-balik yang cukup besar. Ada dua tipe yang di masyarakat yang digunakan, yaitu generator satu fasa dan generator tiga fasa. Mengenai satu fasa, tiga fasa ini nanti akan kita jelaskan pada seksi tersendiri, yaitu mengenai seksi sistem satu fasa dan sistem tiga fasa. Itu nanti kita jelaskan setelah ini, setelah teori dasar. Generator satu fasa itu seluruh koil dihubungkan paralel dan memakan semua ruangan yang terdapat di dalam lingkaran antara pol-pol atau antara stator di generator tersebut. Sehingga hanya ada dua buah yang bertegangan berubah dari positif ke negatif dalam periode tertentu, dan perubahan positif negatif dalam satu detik yang disebut dengan frekuensi, satuannya Hz. Umumnya yang digunakan di masyarakat adalah 50 Hz atau 60 Hz. Artinya apa? 50 kali berubah dalam satu detik atau 60 kali berubah dalam satu detik. Ini contoh generator arus bolak-balik. Ini nggak perlu saya jelaskan lah ini, karena ini hanya foto saja. Nah, ini gambar generator bolak-balik. Ini gambar GAF ya, yang bisa berputar sendiri, itu kelihatan berputar. Ini merupakan generator bolak-balik. Yang merah itu kutub utara, yang biru kutub selatan. Nah, di sini kita lihat bagaimana pergerakan dari tegangan itu. Jadi kalau tadi di arus arah, dia bergeraknya dari maksimum ke minimum, atau ada juga maksimum ke 0. Kalau di sini enggak, dari maksimum ke minimum, maksimum positif ke maksimum negatif. Kita lihat saja pergerakan dari titik merah di dalam generator satu fasa. Nah, inilah gerakannya. Jadi dari 0 maksimum, 0 lagi minimum, terus 0 maksimum lagi, terus begitu bolak-balik. Pada saat sudutnya 90 derajat dia maksimum, pada saat sudutnya 270 dia maksimum minimum, kemudian pada 0 dan 360 dan 180 dia 0. Itulah pergerakan dari tegangan di dalam generator bolak-balik satu fasa. Lalu tadi saya sebut ada satu fasa dan tiga fasa. Bagaimana yang tiga fasa? Inilah yang tiga fasa. Di dalam generator tiga fasa terdapat tiga koil yang masing-masing menempati sepertiga ruangan, sehingga terdapat tiga pasang titik tegangan. Hubungan ketiga koil tersebut dapat dihubungkan segitiga ataupun Y.
Karena masing-masing menempati sepertiga ruangan, maka terdapat beda waktu untuk mencapai harga tertentu, misalkan harga 0. Perbedaan waktu tersebut dinyatakan dalam sudut, yaitu sebesar 360 dibagi 3. Kalau satu ruangan penuh kan 360. Jadi kalau dibagi 3 ya jadinya setiap koil menempati 120 derajat ruangan atau sepertiga ruangan. Nah, seperti inilah kira-kira kondisinya untuk generator 3 fasa. Yang merah, kuning, biru itu menggunakan koilnya, dipasang di stator, kemudian rotornya yang merupakan yang menimbulkan magnet itu dipasang di poros, jadi dia yang berputar. Maka di sini ada 3 titik, sebenarnya 6 ya, 6 pasang, tapi yang netralnya dijadikan 1, sehingga 3 titik yang bertegangan RST, lalu 1 netral dijadikan 1. Lalu bagaimana pergerakannya dari tegangan tersebut? Di sini kelihatan bagaimana pergerakan tegangan dari masing-masing fasa atau RST. Ini bisa kita lihat ini. Nah, ini masing-masing bergerak terus gitu. Nah, bedanya itu adalah sekitar 120 derajat. Artinya apa? Pada saat R0 ya, T itu S ya. S itu baru 120 derajat kemudian dia mencapai 0. Setelah itu T 120 derajat kemudian dia menjadi 0. Jadi itulah bedanya 120 derajat. Enggak bareng. Jadi pada waktu R0, ST itu enggak 0. Masing-masing ada, bisa dihitung sebetulnya. Tapi dia akan mencapai 0 120 derajat kemudian setelah R untuk S, dengan T 120 derajat kemudian setelah S. Inilah tegangan bolak-balik 3 fasa. Lalu pada tegangan bolak-balik kita mengenal di dalam praktek ya 3 harga, yaitu harga maksimum, harga rata-rata, dan harga efektif. Dari ketiga ini yang selalu digunakan adalah harga efektif. Itu ada yang kalau kita ngukur-ngukur, katakanlah pakai avometer, tegangannya berapa? 220 volt. Itu adalah harga efektif, bukan harga maksimum dari generator tersebut atau tegangan yang ada. Berapa besarnya? Nah, ini besarnya. Harga rata-rata adalah 0,6387 kali harga maksimum. Jadi rata-rata 0,637 kali maksimum. Sedangkan harga efektif itu adalah 0,767 kali maksimum. Lalu apa sebetulnya harga efektif? Harga efektif itu sebetulnya harga yang berguna, yang sering kita gunakan. Dan itu apa sebetulnya? Adalah besar tegangan bolak-balik yang ekuivalen dengan tegangan searah yang menimbulkan panas yang sama pada suatu resistor pada periode waktu yang sama. Tegangan efektif inilah yang disebutkan dalam peralatan listrik dan yang terlihat pada hasil pengukuran. Jadi kalau Bapak tadi bisa saya sebutkan 220 volt alat saya itu bukan maksimumnya, tapi harga efektifnya. Jadi gini, misalkan suatu tegangan bolak-balik ya, dengan harga maksimum max volt. Lalu diberi tahanan dan diukur panas yang terjadi dalam suatu periode. Misalkan X kWh keluarnya. Lalu sumber tegangan kita ganti dengan tegangan searah. Dan kemudian kita ukur berapa besar sumber tegangan searah yang dapat menimbulkan panas yang sama dalam periode yang sama. Misalkan ERMS. Nah, besar tegangan searah yang dapat itulah yang merupakan harga efektif dari tegangan bolak-balik. Tegangan bolak-balik efektif ini sering juga dengan
disebut ERMS atau root mean square. Artinya apa? Akar duanya. Root mean square, akar duanya. Jadi gambarnya seperti ini. Kalau maksimumnya itu yang di ujung itu, yang ujungnya paling tinggi, efektifnya itu adalah yang di bawahnya EM, garis itu, lalu E rata-ratanya di bawahnya lagi. Itulah tegangan bolak-balik. Lalu penggunaannya di mana? Paling banyak. Ini generator arus bolak-balik penggunaan cukup banyak. Terutama yang besar-besar. Ya, tadi saya sebutkan di sistem PLN biasanya memakai tegangan bolak-balik ini. Nah, misalkan tenaga listrik mulai dari pembangkit listrik tenaga diesel itu bolak-balik, pembangkit listrik tenaga uap juga bolak-balik, tenaga gas juga bolak-balik, tenaga air juga bolak-balik. Lalu ini yang lain lagi banyaklah pokoknya yang pakai listrik bolak-balik. Kenapa begitu ya? Karena itu sudah konsensus internasional bahwa peralatan-peralatan banyak sekali yang menggunakan tenaga bolak-balik. Kalau kita nggak membangkitkan bolak-balik, kasihan rakyatnya untuk beli peralatan cari di mana, padahal di internasional itu yang paling banyak peralatan yang menggunakan tenaga pembangkit bolak-balik atau tenaga yang bolak-balik. Jadi itulah penjelasan sedikit mengenai generator 3 fasa, 1 fasa yang bolak-balik. Mengenai uraian yang lebih detail lagi mengenai sistem 1 fasa dan 3 fasa, seperti tadi saya sampaikan, akan kami jelaskan pada pelatihan-pelatihan yang akan datang.